Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan pembacaan kitab Muraqil Mutiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidin amin. Wa rajulin talabahu ay al-ilma liyasta'ina bihi ala hayatihi ay ar-rajulis sani al-ajilata ay al-hadirata wa yanala bihi ay al-ilmi al-izzah ay al-quwata wal karamah wal jahah ay al-qadara wal manzdata wal ma'lah. Lelaki mencari ilmu yang nomor 2 adalah mencari ilmu karena untuk kepentingan dunia. Cari ilmunya itu hanya untuk kepentingan dunia yang sementara ini. Dan agar mendapatkan kekuatan, kemuliaan, dan keagungan dengan ilmunya. Agar mendapatkan jabatan dan pangkat dan kedudukan dan harta. Paham ya? Orang yang mencari ilmu yang nomor 2 adalah tujuannya untuk kepentingan dunia, bukan untuk akhirat, bukan cari ridha Allah, tapi ingin jadi pejabat misalnya, atau ingin jadi PNS misalnya, atau ingin menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Wa huwa alimun bidzalika, dan dia tahu dengan itu semua. Ai bisa babidzalikal qadi, dengan tujuan yang itu tahu. Mustasirun ay mutminun bi qalbihi rika kata halihi, dan dia merasakan di dalam hatinya lemahnya hati, merasakan sadar bahwa itu niatnya bukan kurang bagus, tapi memang tidak bagus. Faqaulu rikakatan, adapun ucapan musannif rikakatan ma'mulun li alimin wa musta'irin, adalah ma'mul li alimin musta'irin. Wa hissata aidana ata maksodi, dan dia juga tahu rendahnya tujuan. Maksodi bi fathi sodi dibaca dengan fathahnya sod, bukan maksid tapi maksodihi. Ai maksudatin, rendahnya yang dituju tahu, bahwa niatnya itu tidak bagus itu tahu. Fahada ai ar-rajulu minal mukhatirin, adapun laki atau orang yang mencari ilmu dengan niat demikian termasuk tergolong dengan orang yang mengkhawatirkan. Kalau cari ilmu tujuannya untuk kepentingan dunia, itu termasuk mengkhawatirkan. Yang dimaksud mengkhawatirkan ay al-muqarribina anfusahum ala hadri halakin, mendekatkan dirinya atas atau pada bahaya kebinasaan. Ini yang dimaksud membahayakan dirinya. Fa in ajalahu ay ahadahu bila mahillatin ajaluhu ay waqtuhu alladhi yamutu bihi qabla taubati min dalikal qadri hi fa'alahi min su'il khotimati. Bila orang cari ilmu tujuannya untuk dunia, kemudian ajal segera menyambanginya, datang untuk menghampirinya, artinya waktu kematian mengunjunginya sebelum sempat bertaubat dari tujuan yang salah itu, maka orang yang mencari ilmu yang semacam ini dikhawatirkan su'ul khotimah, yakni al-mautu bi ghairi iman, mati tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita mencari ilmu jangan main-main, jangan buat sandiwara. Iya, kalau memang sandiwara. Kalau film tamat seri pertama, kedua sampai ke-7 bisa disetel ulang dari awal. Kalau kehidupan tidak bisa, Mas. Cari ilmu, kalau kita sudah berlalu, misalnya umur kita sudah lanjut, tidak bisa diulang dari awal, Mas. Jangan buat main-main loh. Wa baqiya amruhu ay haluhu fi khatirin masyiatillahi ta'ala, dan perkaranya keadaan orang yang mencari ilmu yang tujuannya untuk dunia ini di dalam
bahayanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa in syaa'a fa'anhu wa illa fala. Bila Allah taala berkehendak untuk mengampuni, maka ia diampuni. Bila Allah berkehendak tidak mengampuni, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in wufiqa bil bina'i lil maf'uli ay wujiha li taubati qabla hululi ay intihail ajali ay mudatin mauti wa adafa ay dhamma ila ilmi al amal wa tadaraka ma farata ay qasara fi min halali ay al fasi bi amri ultuhiqa minal faizin. Bila orang tersebut oleh Allah diberi taufik untuk bertobat sebelum ajal menyambanginya, sebelum kematian menjemputnya, dan disandarkan pada ilmu dan perbuatan, dan menyusuli atau mengkodok hal-hal yang sudah tertinggal, kerusakan-kerusakan yang sudah dilakukan itu ditembel dengan perbuatan yang baik, atau kewajiban yang tertinggal itu dikodok misalnya sebelum ia meninggal dunia, ultuhiqa bil faizin, maka orang itu termasuk digolongkan dengan orang-orang yang beruntung. Kenapa demikian? Fa inna taiba minadz dzambi kama la dzamba lahu. Karena orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa. Itu keterangan dalam hadis. Maka dari itu saya ulangi bahwa orang yang mencari ilmu yang nomor 2 ini adalah mencari ilmu hanya untuk kepentingan dunia, bukan cari ridho Allah, bukan untuk akhirat, tapi ingin mendapatkan kedudukan di dunia, ingin pangkat di dunia, ingin menumpuk harta di dunia, plus tidak ada tujuan akhirat. Maka orang yang semacam ini dikhawatirkan takutnya mati sebelum taubat. Bila mati sebelum taubat, dikhawatirkan orang termasuk su'ul khotimah. Bila orang itu diberi taufik oleh Allah, kemudian bertaubat sebelum meninggal dunia, maka oleh Allah dimasukkan pada golongan orang yang beruntung. Karena orang yang bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak berdosa. Paham ya? Warajulin salisin, kemudian orang laki-laki yang nomor 3. Wallahu a'lam.